Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Sudahkah kita hari ini mengeluh? Sudahkah kita hari ini tidak bersyukur? Sudahkah kita hari ini melawan orang tua? Sudahkah hari ini kita bermalas-malasan? Loh, kok pertanyaannya gitu? Ya iya, memang itu yang terjadi saat ini. Coba kita balik. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita membantu orang tua? Sudahkah kita belajar? Sudahkah kita disiplin? Belum tentu. Bagi yang sudah, ya alhamdulillah. Bagi yang belum, sampai kapan? Kalian adalah generasi penerus bangsa. Walaupun, jangan kata walaupun, kalian mempunyai kesetaraan. Kalian mempunyai posisi yang sama di mata dunia. Kalian harus optimis. Walaupun kita tinggal di kampung, jangan kata walaupun ya. Itu menghambat dan saya nggak suka. Dan kalian jangan pernah berpikir kalian dari kampung. Jangan pernah kalian berpikir kalian dari pedalaman desa, kalian nggak bisa apa-apa. Why? Kenapa enggak gitu? Kalian harus bisa, kalian harus tunjukkan. Saya dari kecil tinggal di kampung yang mungkin orang kalau saya sebut kayak kenal. Tapi saya bisa. Kenapa saya bisa kalian enggak? Ini saya hanya masih ya sebutiran debu lah. Banyak lagi orang-orang yang sukses sana. Alumni sekolah kalian jauh banyak lebih sukses. Ya. Oke, pada pelajaran kali ini saya ingin menyampaikan dua hal tentang planning dan schedule. Apa itu? Planning itu sebuah rencana. Schedule itu bagaimana kamu untuk mencapai rencana tersebut. Misal kamu mau masuk ITB. Ya. Itu kamu harus membuat planning ke depannya, bagaimana caranya kita harus masuk ITB. Nah, di dalam planning itu kalian harus membuat schedule step by step. Ya nggak mungkin dong masih SMA udah langsung ke ITB. Mungkin kalau akselerasi, kalau smart ke IQ-nya di rata-rata. Ya. Oke, balik lagi tadi ke masalah planning. Misalkan stepnya adalah kita harus belajar yang rajin, belajar sungguh-sungguh, harus benar-benar paham, bukan sekedar paham. Ya, artinya adalah kita harus benar mengerti semuanya tuh, dari A sampai Z suatu pelajaran yang akan dites nanti di ITB itu. Nah, dan yang saya mau adalah, dan inti pada pelajaran kali ini adalah saya mau kalian mempunyai schedule dalam diri kalian, dalam hidup kalian. Jujur ya, pembuatan itu harus jujur. Misal jam 6 pagi saya baru bangun, nggak apa-apa, tulis aja. Saya salat subuh kesiangan, tulis. Nah, outputnya adalah saya besok harus jadi lebih baik lagi. Besok kamu tulis, alhamdulillah hari ini saya bangun jam 5, salat subuh nggak kesiangan. Nah, itu kamu lakukan selama 2 hari aja cukup. Ya, dan 2 hari lagi adalah kamu membuat planning. Hari ini ada apa? Hari ini ada Jumat. Berarti mulai dari besok nih, Sabtu dan Minggu, kamu tulis tuh kegiatan kamu. Pakai jam ya. Jam segini saya ngelakuin ini, jam segini ngelakuin ini. Pokoknya ketika kalian berpindah suatu kegiatan, kalian harus tulis. Tapi jangan semuanya kalian tulis. Dan berarti disuruh ibu beli ini, ya nggak usah, itu bukan sebagai schedule ya. Itu yang benar-benar yang memang kalian sudah rencanakan, bisa memain, dia tulis main. Weekend mau jalan-jalan ke puncak atau kemana, itu tulis jalan-jalan dari jam segini sampai jam segini. Walaupun kegiatan kalian cuma 3, misalkan bangun pagi terus siap-siap buat jalan-jalan, minta uang, pamit, malam pulang, terus tidur, tulis hanya itu aja. Itu namanya sebuah schedule. Nah, terus kalian harus catat selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Dan yang saya mau ada planningnya juga yang belum terjadi. Itu kalian tulis hari Senin nih, gue mulai bangun jam setengah 6. Janganlah, sholat subuh dulu. Mulai bangun setengah 5, sholat subuh, tadurusan, terus siap-siap untuk sekolah daring. Ya, tulis tuh jam segini sampai jam segini gue sekolah. Jam 7 sampai jam 1 aku sekolah. Jam 1 sampai jam 2 aku tidur siap. Jam 2 sampai jam 3 waktunya baca novel atau bikin novel kah? Atau apakah? Itu planning. Dan saya mau juga 2 hari. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalian membuat sebuah schedule
dan membuat sebuah planning. Itu gambaran kecil, nanti ketika kalian rasakan manfaatnya besar. Dan itu yang saya lakukan sampai detik ini. Saya hari ini mau kerja jam 7 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 itu sama. Jam 1 sampai jam 3 saya ada ketemuan sama orang. Jam 3 sampai jam 5 saya ada ketemuan yang kedua. Dan itu terus saya buat planning tiap hari. Makanya itu yang membuat hidup saya terorganisir, tersusun dengan rapi, walaupun kadang saya lupa waktu. Tetapi memang itu sudah terplanning dalam otak saya, nggak harus saya catat. Nah, yang saya mau juga hasil daripada ini adalah hidup kalian itu tersusun dengan baik. Bukan saya mau mengurus hidup kalian, bukan. Tapi saya ingin generasi setelah saya ini ya menjadi lebih baik daripada saya. Saya ini kurang belajar, hasilnya seperti ini. Gimana kalau kalian yang belajar, yang persiapkan diri gitu. Jangan berpikir, wah dia aja bapak aja kurang belajar seperti itu, gimana saya harus bisa dong. Jangan berpikir seperti itu. Justru saya nggak mau itu terjadi pada kalian. Saya menaruh harapan besar pada kalian sebagai penerus bangsa. Seperti apa yang dikatakan Soekarno, Insinyur Soekarno maksudnya ya, presiden kita, sang proklamator, bahwa perjuanganku melawan penjajah itu lebih mudah dibandingkan kalian melawan bangsa sendiri. Gadget, kalian bisa lepas nggak gadget selama sehari? Kalau bisa, mantap. Ya, laporan saya kasih sesuatu, tapi dengan beberapa bukti ya. Kalau bisa lepas gadget sehari aja, ya pasti nggak bisa dong. Orang belajar daring gitu kan. Enggak lah, maksudnya ya pokoknya selain belajar gitu. Terus apa lagi? Main game nggak ada artinya kalau kalian nggak tekunin gitu. Dan tekunin itu bukan saatnya kalian adalah belajar. Nanti kalian petik waktunya. Main game boleh, tapi harus ada waktunya. Jangan sampai ketika daring kui mabar, jangan. Atau jangan sampai pas daring butuh teman mabar buat ML, butuh teman mabar buat FF. Jangan. Ini kamu dikasih kenikmatan ya, jangan disia-siain. Dulu saya itu HP itu susah banget, sinyal juga masih 3G, hybrid malah. Tau gak sih hybrid? Iya gitu, buka Facebook sekarang, ntar istirahat baru bisa kebuka gitu. Apalagi di sekolah saya dulu udah aman banget ya. Dan itu saya nggak mau terjadi sama kalian, karena kalian harapan bangsa, kalian penerus bangsa. Ayo semangat, ayo belajar yang rajin. Ya, satu, ketika kalian sudah belajar yang rajin, minta doa restu sama orang tua. Jangan lupa, jangan melawan sama orang tua. Jangan dikit-dikit jangan dikit-dikit suruh mulu, jangan. Nyesel saya juga, nyesel loh kalau udah gak ada orang tua kemarin-marin. Jadi teringat lagi sama orang tua. Saya miris gitu, di jalan joget-joget nggak jelas. Saya bukannya nggak suka ya, tapi buat apa sih? Oke, back to tadi, planning dan schedule. Saya mau kalian buat itu, jangan sampai enggak. Dan ingat, setiap pertemuan saya akan ngasih tugas. Kok tugas mulu sih Pak? Oh jelas, saya mau murid-murid saya ini, adik-adik saya ini di kelas seni budaya menghasilkan suatu output. Ya minimal dia bisa disiplin dalam dirinya sendiri dan berjanji diri sendiri untuk lebih baik ke depannya. Itu target minimal. Maksimalnya saya mau kalian terus berkarya. Apapun itu, go ahead. Selama itu baik, selama itu tidak melanggar hukum, dan selama kalian didukung orang tua, go ahead, maju. Jangan pernah menyerah. Jangan merasa diri kalian tuh terasingkan hanya karena kalian tinggal di sebuah kota kecil. Ya. Oke? Semangat. See you next time. Kalau ada apa-apa, silakan ngadu ke saya. Kalau ada yang tidak suka dengan pelajaran saya dan tentang cara saya mengajar,
silakan bilang ke saya. Terus bagaimana kalian maunya, saya terbuka sama kalian. Yang pasti adalah setiap pertemuan saya akan memberikan tugas, dan insya Allah itu cuma kalian yang bisa ngerjain ya. Dan harus percaya sama teman, jangan nggak percaya sama teman ya. Nah terus perhatikan ya baik-baik, ini bukan pengancaman, tapi ini hanya sebuah word, sebuah pengingat ya, sebuah remember buat kalian bahwa saya tidak akan segan-segan memberikan nilai 2 pada nilai hasil ulangan kalian atau rapot tengah semester kalian. Ini bukan ancaman, bukan. Kalau kaliannya tidak bisa mengerti, bukan tidak bisa mengerti, tidak mengerjakan tugas yang telah saya sampaikan. Karena kenapa? Karena saya yakin tugas yang saya sampaikan ini semua orang bisa ngerjain. Saya hanya butuh alasan untuk mengerjakan. Satu, sakit, benar sakit dari surat dokter. Ya, kalau alasan cuma nggak ada laptop, kan saya selalu bilang terserah kalian, apa enaknya kalian. Mau ditulis silahkan, mau diketik silahkan. Ya, oke. Untuk pertemuan selanjutnya siap-siap, semakin ke depan tugas kan akan semakin sulit, saya pastikan itu. Insya Allah selama saya masih sehat, selama saya masih hidup, ya, saya ingin kalian menjadi penerus generasi bangsa yang sesuai dengan harapan saya dan orang banyak, begitupun dengan harapan kedua orang tua kalian. Jangan berhenti hanya sebagai pekerja, terus kalau mau jadi pekerja yang profesional ya, tetap semangat, jangan menyerah, apapun yang terjadi tetap go ahead. Jangan jadikan itu apapun alasan, jadikan itu sebagai tantangan buat hidup kalian. Pak, saya kan masih segini, justru harus kalian persiapkan. Malu kalian kalau saya buka tentang pendidikan, bagaimana pendidikan di luar negeri. Walaupun saya bukan orang luar negeri, ya, walaupun saya bukan lulusan dari luar negeri, tapi kalau misal kalian mau bertanya tentang pendidikan luar negeri, insya Allah saya bisa jawab. Ya, oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Dan mau lepas semester nggak? Mau sekolahnya offline? Mau Indonesia baik lagi seperti dulu? Mau semuanya keadaan baik lagi? Yuk sama-sama kita ikutin anjuran daripada sekolah kita, dari anjuran daripada pemerintah, kita ikuti vaksinasi ya. Kenapa? Karena vaksin itu baik. Jangan dengarkan orang-orang dulu sana, vaksin kan begini-begini, jangan. Kita dengarkan orang-orang yang sudah berhasil. Ya, jangan takut. Jangan pernah takut untuk divaksin. Vaksin itu insya Allah sehat. Dan kalaupun memang Pak vaksin nggak jelas, semua vaksin insya Allah yang berada di Indonesia sudah bersertifikat MUI. Jadi yang tanggung jawab adalah MUI. Oke? Vaksin itu sehat. Ayo vaksinasi sekolah. Ya, siswanya. Ya. Insya Allah guru-guru kalian juga semua sudah vaksin, begitupun saya sudah vaksin. Terima kasih ya. Vaksin itu baik. Ya, terima kasih Bu. Ayo kita segera vaksin. Nah, buat siswa semuanya biar bisa kelas online. Kelas offline.